Bab 52. Mutasi Petaro. Omong-omong, Profesor Tian, apakah Anda meminum cairan obat yang saya berikan kepada Anda kemarin lusa? Bagaimana perasaan Anda tentang ini? Xia Ruofei bertanya. Ya. Profesor Tian berkata dengan gembira. Dia telah minum selama 2 hari terakhir. Kamu tidak mengungkapkan, tapi aku merasa tubuhku jauh lebih tangguh, dan cuaca telah berubah 2 hari ini, tapi kakiku yang sudah dingin selama bertahun-tahun tidak berubah. Xiao Xia, obatmu sungguh ajaib. Xia Ruofei tersenyum. Saya juga mempelajari rumus kuno dari seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno. Saya membuatnya sesuai dengan rumus tersebut. Saya tidak menyangka efeknya akan begitu bagus. Xia Ruofei berhenti dan melanjutkan, Profesor Tian, Anda hanya perlu meminum sedikit cairan ini setiap hari. Setelah Anda menghabiskan botol itu, tubuh Anda seharusnya dapat memulihkan diri ke kondisi yang sangat sehat. Anda tidak perlu meminumnya setiap hari di masa depan. Baiklah, baiklah, baiklah. Profesor Tian berkata dengan gembira, Xiao Xia, obatmu sangat efektif. Pasti sangat merepotkan untuk menyiapkannya, bukan? Tidak terlalu buruk, tapi 2 ramuan itu tidak mudah ditemukan, dan mudah gagal jika Anda tidak mengendalikan apinya dengan baik. Jadi saya hanya menghasilkan sekitar 1 liter. Xia Ruofei menjawab sambil tersenyum. Tentu saja, ia sengaja menekannya sulit untuk mendapatkan cairan obat tersebut. Meskipun dia dan Profesor Tian sangat cocok dan memberikan sepanci solusi kecil yang memecahkan bukanlah masalah besar, dia tidak akan bersedia menanggungnya jika itu adalah persediaan jangka panjang. Kelopak bunga aneh itu memiliki banyak kegunaan dan sangat berharga. Apalagi cairan obat ini sangat ajaib. Panci kecil sudah cukup untuk menyembuhkan Profesor Tian. Akan sia-sia jika minum lebih banyak. Profesor Tian tidak bermaksud meminta obat pada Xia Ruofei. Setelah mendengar perkataan Xia Ruofei, dia merasa bahwa obat itu sangat berharga dan bahkan lebih berterima kasih kepada Xia Ruofei. Setelah mereka bertamasya sebentar, Profesor Tian berpikir sejenak, berdiri, dan berkata, Xia, duduklah di sini sebentar. Aku akan pergi ke ruang belajar. Meskipun Xia Ruofei tidak tahu mengapa Profesor Tian tiba-tiba meninggalkannya untuk pergi ke ruang belajar, dia tetap langsung berkata, Gu. Jika ada yang harus dilakukan, pergilah. Jangan pedulikan aku. Profesor Tian dengan cepat berjalan ke tangga dan melihat ruang belajarnya berada di lantai 2. Xia Ruofei, sebaliknya, perlahan menyesap tehnya dan duduk di sofa, sedikit pendiam. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara langkah kaki dan melihat Profesor Tian berjalan dengan membawa kotak kertas kecil dan panjang. Profesor Tian berjalan ke sofa dan menyerahkan kotak kertas itu kepada Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, Xia kecil, kamu telah banyak membantuku. Aku tidak perlu banyak berterima kasih padamu. Aku akan memberimu mainan kecil ini. Profesor Tian, saya tidak bisa menerima ini, Xia Ruofei menolak. Buka dan lihat. Profesor Tian berkata sambil tersenyum sambil mendorong kotak kertas itu ke depan. Xia Ruofei mengambil kotak kertas itu dan membukanya dengan hati-hati. Sebuah pemberat kertas jade tergeletak dengan tenang di dalam kotak. Pemberat kertas itu diukir dengan 2 naga. Ukirannya sangat detail. Pemberat kertas jade jelas merupakan barang lama dan jelas tidak murah. Xia Ruofei dengan cepat meletakkan kotak kertas itu di atas meja kopi dan berkata, Profesor Tian, saya benar-benar tidak dapat menerima ini. Ini terlalu berharga. Jangan menolak, Xiao Xia. Kata Profesor Tian. Hidupku diselamatkan olehmu, dan kamu juga memberiku cairan obat yang menjaga kesehatan dan sayuran peach garden, yang mana yang tidak baik? Saya hanya memberi Anda pemberat kertas kecil, mengapa Anda tidak menerimanya? Tidak. Pemberat kertasmu terlalu mahal. Aku. Kata Xia Ruofei, gelisah. Xia, apa maksudmu hidupku lebih berharga daripada selembar kertas giok? Profesor Tian pura-pura marah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Kalau begitu jangan menolak. Ini niat baikku untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Kata Profesor Tian. Saat mereka berdua saling mendorong, Tian Huilan berjalan keluar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, Xia, apa yang kamu lakukan? Dia berjalan mendekat dan melihat pemberat kertas di atas meja kopi. Dia semakin penasaran dan bertanya, Ayah, mengapa ayah mengeluarkan pemberat kertas Double Dragon milikmu? Tidakkah kamu benci menggunakannya saat kamu berlatih menulis?
Mata Profesor Tian melebar dan dia berkata, apa maksudmu kamu tidak tahan menggunakannya? Benda ini tidak terlalu berharga. Aku hanya ingin memberikannya pada Xiao Xia untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Cepat bantu aku membujuk Xiao Xia, dia tidak akan menerimanya apapun yang terjadi. Tian Huilan memandang Profesor Tian dengan heran, dan kemudian ke pemberat kertas. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan ekspresinya kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, jadi begitu. Xia kecil, karena ini adalah hadiah dari ayahku, kamu harus menganggapnya sebagai bawahanmu. Wali kota Tian, ini. Xia Ruofei berada dalam posisi yang sulit. Kemampuannya membaca ekspresi orang tidak buruk, jadi dia secara alami memperhatikan ekspresi sekilas Tian Huilan. Jelas sekali bahwa pemberat kertas ini adalah barang favorit Profesor Tian, dan dia bahkan tidak mau menggunakannya. Bagaimana dia bisa merenggut cinta seseorang? Apa ini dan itu? Xia kecil, bukankah kamu seorang tentara? Mengapa kamu menjadi begitu pelin-pelan? Profesor Tian berkata, bukankah itu hanya pemberat kertas? Apa salahnya menerimanya? Tian Huilan juga tertawa dan berkata, Xia kecil, ayahku selalu menepati janjinya. Bagaimana kamu bisa mengambil kembali hadiah yang telah diberikan? Jika Anda tidak menerima pemberat kertas ini hari ini, saya rasa ayah saya tidak akan menginginkannya. Mungkin dia akan membuangnya begitu saja. Profesor Tian mengangguk berulang kali, seolah-olah dia akan melempar pemberat kertas keluar jika Xia Ruofei menolak lagi. Xia Ruofei tidak punya pilihan selain tersenyum pahit dan mengangguk. Oke, saya akan menerimanya. Terima kasih, Profesor Tian. Kemarahan Profesor Tian berubah menjadi kegembiraan dan dia berkata, sekarang lebih seperti ini. Huilan, cari tas untuk memasukkan pemberat kertas ini. Baiklah, kata Tian Huilan sambil pergi mencari tas. Dengan sangat cepat, dia kembali dengan membawa kantong kertas. Xia Ruofei dengan cepat berkata, saya akan melakukannya sendiri, saya akan melakukannya sendiri. Setelah mengatakan ini, dia mengambil kantong kertas dari tangan Tian Huilan dan menyimpannya. Kemudian, dia mengambil penutup kotak kertas dan bersiap untuk menutupnya. Pada saat ini, jari-jari Xia Ruofei secara tidak sengaja menyentuh pemberat kertas giok di dalam kotak. Kemudian, dia merasakan gulungan lukisan spiritual yang dia sembunyikan di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Xia Ruofei bahkan merasa lukisan roh itu dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa lapar, seolah-olah lukisan itu memiliki pikirannya sendiri. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sejak dia mendapatkan gulungan itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat gulungan itu bereaksi secara aktif. Profesor Tian melihat Xia Ruofei tiba-tiba berhenti dan tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Xia kecil, ada apa? Oh, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Xia Ruofei kembali sadar dan menjawab dengan tergesa-gesa. Dia dengan paksa menekan rasa penasarannya dan menjauhkan tangannya. Lukisan roh itu segera berhenti bergetar. Xia Ruofei menutup kotak kertas itu dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong kertas. Namun, dia tidak bisa tenang. Xia Ruofei hanya bisa tersenyum canggung dan duduk kembali di sofa. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Kami sangat senang kamu menginap untuk makan malam. Profesor Tian berkata dengan gembira, Huilan, cepat pergi ke dapur dan bersiap. Aku hanya akan bicara dengan si kecil Xia. Ngomong-ngomong, setelah makan sayuran yang dibawakan si kecil Xia kemarin lusa, aku sudah khawatir. Siang hari, kamu harus memamerkan keahlianmu dan membuat beberapa hidangan lagi. Gunakan sayuran organik merek Taoyuan yang dibawakan Xia kecil. Baiklah, Tian Huilan menjawab dengan senyuman dan langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Xia Ruofei duduk di ruang tamu dan bersandar dengan Profesor Tian. Dia sedikit mengerti, terutama saat dia melihat Tian Huilan mengenakan celemek dan sibuk menyiapkan makan siang. Dia merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Bab 52. Mutasi Petaro. Omong-omong, Profesor Tian, apakah Anda meminum cairan obat yang saya berikan kepada Anda kemarin lusa? Bagaimana perasaan Anda tentang ini? Xia Ruofei bertanya. Ya. Profesor Tian berkata dengan gembira. Dia telah minum selama 2 hari terakhir. Kamu tidak mengungkapkan, tapi aku merasa tubuhku jauh lebih tangguh, dan cuaca telah berubah 2 hari ini, tapi kakiku yang sudah dingin selama bertahun-tahun tidak berubah. Xiao Xia, obatmu sungguh ajaib.
Xiao Ruofei tersenyum. Saya juga mempelajari rumus kuno dari seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno. Saya membuatnya sesuai dengan rumus tersebut. Saya tidak menyangka efeknya akan begitu bagus. Xiao Ruofei berhenti dan melanjutkan, Profesor Tian, Anda hanya perlu meminum sedikit cairan ini setiap hari. Setelah Anda menghabiskan botol itu, tubuh Anda seharusnya dapat memulihkan diri ke kondisi yang sangat sehat. Anda tidak perlu meminumnya setiap hari di masa depan. Baiklah, baiklah, baiklah. Profesor Tian berkata dengan gembira, Xiao Xia, obatmu sangat efektif. Pasti sangat merepotkan untuk menyiapkannya, bukan? Tidak terlalu buruk, tapi dua ramuan itu tidak mudah ditemukan, dan mudah gagal jika Anda tidak mengendalikan apinya dengan baik, jadi saya hanya menghasilkan sekitar 1 liter. Xiao Ruofei menjawab sambil tersenyum. Tentu saja, ia sengaja menekannya sulit untuk mendapatkan cairan obat tersebut. Meskipun dia dan Profesor Tian sangat cocok dan memberikan sepanci solusi kecil yang memecahkan bukanlah masalah besar, dia tidak akan bersedia menanggungnya jika itu adalah persediaan jangka panjang. Kelopak bunga aneh itu memiliki banyak kegunaan dan sangat berharga. Apalagi cairan obat ini sangat ajaib. Panci kecil sudah cukup untuk menyembuhkan Profesor Tian. Akan sia-sia jika minum lebih banyak. Profesor Tian tidak bermaksud meminta obat pada Xiao Ruofei. Setelah mendengar perkataan Xiao Ruofei, dia merasa bahwa obat itu sangat berharga dan bahkan lebih berterima kasih kepada Xiao Ruofei. Setelah mereka bertamasya sebentar, Profesor Tian berpikir sejenak, berdiri, dan berkata, Xia, duduklah di sini sebentar. Aku akan pergi ke ruang belajar. Meskipun Xiao Ruofei tidak tahu mengapa Profesor Tian tiba-tiba meninggalkannya untuk pergi ke ruang belajar, dia tetap langsung berkata, Gu, jika ada yang harus dilakukan, pergilah. Jangan pedulikan aku. Profesor Tian dengan cepat berjalan ke tangga dan melihat ruang belajarnya berada di lantai 2. Xiao Ruofei, sebaliknya, perlahan menyesap tehnya dan duduk di sofa, sedikit pendiam. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara langkah kaki dan melihat Profesor Tian berjalan dengan membawa kotak kertas kecil dan panjang. Profesor Tian berjalan ke sofa dan menyerahkan kotak kertas itu kepada Xiao Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, Xia kecil, kamu telah banyak membantuku. Aku tidak perlu banyak berterima kasih padamu. Aku akan memberimu mainan kecil ini. Profesor Tian, saya tidak bisa menerima ini, Xiao Ruofei menolak. Buka dan lihat. Profesor Tian berkata sambil tersenyum sambil mendorong kotak kertas itu ke depan. Xiao Ruofei mengambil kotak kertas itu dan membukanya dengan hati-hati. Sebuah pemberat kertas jade tergeletak dengan tenang di dalam kotak. Pemberat kertas itu diukir dengan 2 naga. Ukirannya sangat detail. Pemberat kertas jade jelas merupakan barang lama dan jelas tidak murah. Xiao Ruofei dengan cepat meletakkan kotak kertas itu di atas meja kopi dan berkata, Profesor Tian, saya benar-benar tidak dapat menerima ini. Ini terlalu berharga. Jangan menolak, Xiao Xia. Kata Profesor Tian. Hidupku diselamatkan olehmu, dan kamu juga memberiku cairan obat yang menjaga kesehatan dan sayuran peach garden, yang mana yang tidak baik? Saya hanya memberi Anda pemberat kertas kecil, mengapa Anda tidak menerimanya? Tidak. Pemberat kertasmu terlalu mahal. Aku. Kata Xiao Ruofei, gelisah. Xia, apa maksudmu hidupku lebih berharga daripada selembar kertas giok? Profesor Tian pura-pura marah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Kalau begitu jangan menolak. Ini niat baikku untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Kata Profesor Tian. Saat mereka berdua saling mendorong, Tian Huilan berjalan keluar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, Xia, apa yang kamu lakukan? Dia berjalan mendekat dan melihat pemberat kertas di atas meja kopi. Dia semakin penasaran dan bertanya, Ayah, mengapa ayah mengeluarkan pemberat kertas Double Dragon milikmu? Tidakkah kamu benci menggunakannya saat kamu berlatih menulis? Mata Profesor Tian melebar dan dia berkata, apa maksudmu kamu tidak tahan menggunakannya? Benda ini tidak terlalu berharga. Aku hanya ingin memberikannya pada Xiao Xia untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Cepat bantu aku membujuk Xiao Xia, dia tidak akan menerimanya apapun yang terjadi. Tian Huilan memandang Profesor Tian dengan heran, dan kemudian ke pemberat kertas. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan ekspresinya kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, jadi begitu. Xia kecil,
Karena ini adalah hadiah dari ayahku, kamu harus menganggapnya sebagai bawahanmu. Wali kota Tian, ini. Xiao Ruofei berada dalam posisi yang sulit. Kemampuannya membaca ekspresi orang tidak buruk, jadi dia secara alami memperhatikan ekspresi sekilas Tian Huilan. Jelas sekali bahwa pemberat kertas ini adalah barang favorit Profesor Tian, dan dia bahkan tidak mau menggunakannya. Bagaimana dia bisa merenggut cinta seseorang? Apa ini dan itu? Sia kecil, bukankah kamu seorang tentara? Mengapa kamu menjadi begitu pelin-pelan? Profesor Tian berkata, bukankah itu hanya pemberat kertas? Apa salahnya menerimanya? Tian Huilan juga tertawa dan berkata, Sia kecil, ayahku selalu menepati janjinya. Bagaimana kamu bisa mengambil kembali hadiah yang telah diberikan? Jika Anda tidak menerima pemberat kertas ini hari ini, saya rasa ayah saya tidak akan menginginkannya. Mungkin dia akan membuangnya begitu saja. Profesor Tian mengangguk berulang kali, seolah-olah dia akan melempar pemberat kertas keluar jika Xiao Ruofei menolak lagi. Xiao Ruofei tidak punya pilihan selain tersenyum pahit dan mengangguk. Oke, saya akan menerimanya. Terima kasih, Profesor Tian. Kemarahan Profesor Tian berubah menjadi kegembiraan dan dia berkata, sekarang lebih seperti ini. Huilan, cari tas untuk memasukkan pemberat kertas ini. Baiklah, kata Tian Huilan sambil pergi mencari tas. Dengan sangat cepat, dia kembali dengan membawa kantong kertas. Xiao Ruofei dengan cepat berkata, saya akan melakukannya sendiri, saya akan melakukannya sendiri. Setelah mengatakan ini, dia mengambil kantong kertas dari tangan Tian Huilan dan menyimpannya. Kemudian, dia mengambil penutup kotak kertas dan bersiap untuk menutupnya. Pada saat ini, jari-jari Xiao Ruofei secara tidak sengaja menyentuh pemberat kertas giok di dalam kotak. Kemudian, dia merasakan gulungan lukisan spiritual yang dia sembunyikan di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Xiao Ruofei bahkan merasa lukisan roh itu dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa lapar, seolah-olah lukisan itu memiliki pikirannya sendiri. Xiao Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sejak dia mendapatkan gulungan itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat gulungan itu bereaksi secara aktif. Profesor Tian melihat Xiao Ruofei tiba-tiba berhenti dan tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Sia kecil, ada apa? Oh, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Xiao Ruofei kembali sadar dan menjawab dengan tergesa-gesa. Dia dengan paksa menekan rasa penasarannya dan menjauhkan tangannya. Lukisan roh itu segera berhenti bergetar. Xiao Ruofei menutup kotak kertas itu dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong kertas. Namun, dia tidak bisa tenang. Kemudian, Tian Huilan melanjutkan menyiapkan makan siang sementara Xiao Ruofei dan Profesor Tian mengobrol. Xiao Ruofei masih sedikit linglung sampai makan siang. Saat makan siang, Xiao Ruofei menggunakan alasan bahwa dia harus mengemudi dan dengan sopan menolak undangan Profesor Tian untuk minum. Profesor Tian tidak memaksanya dan menuang segelas kecil anggur putih untuk dirinya sendiri. Pikiran Xiao Ruofei sepenuhnya terfokus pada pemberat kertas jade, jadi dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada Profesor Tian dan Tian Huilan setelah dia selesai makan. Setelah meninggalkan rumah Profesor Tian, Xiao Ruofei langsung menuju ke villa liburan yang disewanya di pinggiran kota. Dia sangat ingin pulang. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran adalah pulang secepat mungkin dan mengeluarkan gulungan peta roh di lingkungan yang benar-benar aman. Dia ingin mempelajari mengapa tiba-tiba bergetar ketika dia menyentuh pemberat kertas J. Bab 53. Evolusi ruang peta. Setelah meninggalkan kawasan urban, truk pickup itu menderu dan melaju ke depan di jalan tol yang berkelok-kelok, hampir mencapai batas kecepatan. Xiao Ruofei merasa seolah-olah dia telah menemukan perasaan yang dia rasakan ketika dia belajar mengemudi di angkatan darat. Di villa liburan, Xiao Ruofei mengemudikan truk pick-up langsung ke halaman. Terdengar bunyi rem yang tajam, dan dua bekas rem berwarna hitam tertinggal di lantai beton halaman. Xiao Ruofei melompat keluar dari mobil, memegang kantong kertas di tangannya, dan bergegas ke villa. Dia berlari ke atas dan mengunci pintu dan jendela di kamarnya. Kemudian dia dengan hati-hati mengeluarkan gulungan yang dia sembunyikan di tubuhnya dan meletakkannya di tempat tidurnya. Dia kemudian mengeluarkan pemberat kertas J. Ketika tangan Xiao Ruofei menyentuh pemberat kertas giok, lukisan itu mulai bergetar lagi. Xiao Ruofei dapat merasakan bahwa gulungan itu sepertinya menantikan pemberat kertas ini, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa.
Haruskah aku mencoba membawa pemberat kertas ini ke dalam ruang Petaro? Xiao Ruofei memikirkan hal ini. Dia memegang pemberat kertas giok di tangannya dan mulai berkomunikasi dengan ruang Petaro. Saat Xiao Ruofei terhubung ke ruang Petaro dan hendak masuk, kekuatan isap datang dari ruang Petaro. Kemudian, dia melihat pemberat kertas J tersedot ke dalam Petaro. Ketika pemberat kertas giok disedot ke dalam Petaro, itu seperti kepingan salju yang jatuh ke dalam air mendidih. Hilang tanpa jejak. Xiao Ruofei terkejut. Dia membuka gulungan itu dan melihat sekeliling, tetapi pemberat kertas J tidak ditemukan. Mungkinkah ia tersedot keluar angkasa? Ruang Petaro akan mengambil inisiatif untuk menyerap sesuatu? Mendengar hal ini, Xiao Ruofei terhubung ke ruang Petaro lagi. Sebelum dia bisa mengeluarkan perintah untuk memasuki ruang itu, dia tertegun. Di masa lalu, dia hanya bisa menggunakan pikirannya untuk menghubungi ruang Petaro dan mengeluarkan instruksi sederhana seperti masuk atau keluar. Namun, saat dia terhubung ke ruang Petaro sekarang, segala sesuatu di ruang itu tiba-tiba muncul di benaknya seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh ruangan tampak agak berbeda. Xiao Ruofei tidak punya waktu untuk menyelidiki perubahan tersebut. Dia mengirimkan perintah untuk memasuki ruang itu. Tubuhnya bersinar dan dia berada di dalam ruang Petaro. Perasaan pusing yang familiar dengan cepat menghilang. Xiao Ruofei berdiri di tanah dan melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi tercengang. Hal yang paling jelas adalah ruangannya menjadi 2 kali lipat, dari yang asli 1 mu menjadi 2 mu. Ruangan yang tadinya sedikit sempit setelah menanam sayuran tiba-tiba menjadi lebih luas. Pada area terluar ruang terdapat ruang terbuka yang sangat kontras dengan cakupan ruang sebelumnya. Seolah-olah sebuah cincin bersarang di luar tanah ruang sebelumnya. Kemudian, diameter kolam di tengah ruang pun berlipat ganda menjadi sekitar 2 meter. Jernihnya air di kolam itu sedikit beriak, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Selain itu, Xiao Ruofei dapat dengan jelas merasakan bahwa udara di dalam ruangan menjadi lebih segar. Mengambil napas dalam-dalam, dia merasa segar. Jelas sekali, setelah pemberat kertas giok diserap oleh Petaro, seluruh ruang Petaro mengalami evolusi. Apa yang terjadi dengan tanaman tanpa nama itu? Akankah bunga 3 warna itu berubah? Xiao Ruofei berpikir dengan sungguh-sungguh. Di seluruh ruangan, hal yang paling dia khawatirkan tidak diragukan lagi adalah tanaman tanpa nama ini. Dengan sedikit antisipasi, Xiao Ruofei dengan cepat berjalan menuju tanaman tanpa nama itu. Dari jauh, Xiao Ruofei sudah bisa merasakan kegembiraannya. Seperti yang dia duga, tanaman tanpa nama itu juga telah berevolusi. Cabang yang semula hanya setebal ibu jari, ternyata bertambah besar ukurannya. Itu setebal lengan bayi, dan telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Yang membuat Xiao Ruofei semakin heboh adalah mahkota bunga yang belum genap berumur 3 hari itu telah menumbuhkan kelopak baru. Jumlah kelopaknya juga bertambah. 1, 2, 3, 4. Mahkota bunga memiliki 4 kelopak. Selain kelopak merah, kuning, dan biru, ada juga tambahan kelopak hijau. Kelopak bunga eksotis terlalu penting bagi Xiao Ruofei. Dia tidak hanya membutuhkannya untuk memperkuat tubuhnya, tetapi juga sangat diperlukan untuk pengembangan karirnya di masa depan. Oleh karena itu, setiap bidang tanah yang ditambahkan memiliki arti yang luar biasa bagi Xiao Ruofei. Dengan penuh semangat, dia dengan hati-hati mengumpulkan keempat kelopak bunga itu dengan pinset dan memasukkannya ke dalam kotak pengawet. Kemudian, Xiao Ruofei berjalan mengitari ruangan. Pada akhirnya, dia berdiri di tepi kolam dan merasakan ruangannya semakin luas. Bahkan pola pikirnya tampak semakin melebar. Tekanan tak terlihat yang dihasilkan di ruang terbatas di masa lalu telah berkurang banyak. Selain itu, Xiao Ruofei menyadari bahwa dia telah menjalin hubungan tak kasat mata dengan ruang angkasa. Dia merasa bahwa dia adalah penguasa mutlak di ruang ini. Setiap helai rumput, setiap pohon, setiap titik debu sepertinya berada di bawah kendalinya. Namun, perasaan ini masih samar-samar terlihat, seolah sangat sulit untuk dipahami. Xiao Ruofei melihat sekeliling sebentar dan tiba-tiba teringat sesuatu. Jika seluruh ruang telah berevolusi, bagaimana dengan aliran waktu? Apakah akan ada perubahan? Begitu pikiran itu muncul di benaknya, Xiao Ruofei tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia segera meninggalkan ruang Petaro dan membawa jam alam kecil kembali ke ruang untuk memulai tes. Setelah menunggu di luar sebentar, Xiao Ruofei memasuki ruang Petaro lagi.
Waktu pada jam alarm kecil menunjukkan bahwa 15 menit telah berlalu di sela-sela. Seperti yang diduga, aliran waktu juga telah berevolusi. Sekarang, perbedaan aliran waktu antara di dalam dan di luar adalah 15 kali lipat. Xia Ruofei sangat senang. Evolusi serba ruang adalah hal yang luar biasa baginya. Semakin kuat ruangnya, semakin banyak ruang yang dimilikinya untuk pengembangan di masa depan. Xia Ruofei memikirkan tentang perasaan aneh yang dia rasakan ketika dia terhubung ke ruang angkasa dengan pikirannya setelah pemberat kertas Jade diserap oleh ruang Petaro. Seolah-olah hubungannya yang tak kasat mata dengan ruang angkasa telah diperkuat dan dia bisa melihat setiap helai rumput dan setiap pohon di ruang angkasa. Dia merenung sejenak dan meninggalkan medium itu. Kemudian, dia menggunakan pikirannya untuk menghubungi ruang Petaro lagi, tetapi dia tidak memberi perintah untuk memasuki ruang tersebut. Adegan ajaib itu muncul sekali lagi. Segala sesuatu yang ada di sela-sela terpantul di benaknya, termasuk deretan rapi ladang sayur-sayuran, kolam roh jernih di sela-sela, dan tupperware berisi kelopak tanaman tanpa nama. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xia Ruofei. Dia bisa melihat hal-hal di luar angkasa. Bisakah dia mencoba mengeluarkannya? Sebelumnya, ia harus membawa sendiri barang-barang keluar masuk ruangan untuk membawa barang. Xia Ruofei fokus pada wadah berisi kelopak bunga dan mencoba memberikan instruksi ke ruang Petaro. Kemudian, pemandangan ajaib muncul. Bab 54. Membeli giok. Tupperware muncul di tangan Xia Ruofei begitu saja. Xia Ruofei melihat tupperware di tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa setelah ruang berevolusi, dia benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu langsung dari ruang tersebut. Ini jauh lebih nyaman. Lalu, bisakah dia langsung mengirimkan sesuatu keluar angkasa? Xia Ruofei segera mencoba lagi. Dia masih menggunakan pikirannya untuk menghubungi ruang Petaro dan memberi perintah. Saat berikutnya, tupperware di tangannya menghilang seperti keajaiban paling cemerlang. Saat wadah itu menghilang, Xia Ruofei segera merasakan wadah itu muncul kembali di medium. Xia Ruofei seperti anak kecil yang baru saja menerima mainan baru dan terus mencoba. Setelah banyak percobaan, Xia Ruofei menyimpulkan, dia sekarang dapat menyimpan dan menarik barang langsung dari ruang Petaro di dunia luar. Tetapi proses ini juga sangat membebani kekuatan mentalnya, lebih dari sekedar membawa barang secara langsung. Menyediakan ukuran dan berat barang. Saat ini, paling banyak dia bisa mengirim 200 kg barang keluar angkasa atau mengeluarkannya. Semakin besar, seseorang akan merasakan kelelahan seolah-olah kekuatan mentalnya telah habis. Mereka perlu mengonsumsi udara spasial atau bahkan lingkungan kelopak bunga untuk memulihkannya. Meskipun ada batasan-batasan ini sudah merupakan kejutan besar bagi Xia Ruofei. Xia Ruofei merasa selama dia terus menyerap kelopak bunga aneh itu, atau jika ruangannya ditingkatkan, dia akan dapat menyimpan dan menarik benda yang lebih besar dan lebih berat. Memikirkan perbaikan dan evolusi dunia, kegembiraan Xia Ruofei perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mulai menganalisis proses yang dia temui. Tidak diragukan lagi, gulungan lukisan roh telah berevolusi setelah menyerap pemberat kertas giok. Namun, apakah bahan giok pada pemberat kertas diperlukan untuk Petaro, atau apakah pemberat kertas itu sendiri memiliki fungsi khusus? Lagi pula, pemberat kertas ini terlihat seperti barang lama. Mungkinkah ada legenda magis tentang hal itu? Xia Ruofei mengerutkan kening saat dia merenung. Dia cenderung pada yang pertama. Dia mengira lukisan itu mungkin membutuhkan giok itu sendiri. Bukankah dikatakan bahwa Jade mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan umur seseorang? Energi spiritual yang terkandung di dalam giok itu sendiri mungkin dibutuhkan oleh gulungan lukisan roh, bukan? Tidak peduli bagaimana seseorang menganalisis atau menebak, pada akhirnya, mereka harus mengandalkan fakta untuk berbicara. Oleh karena itu, Xia Ruofei memutuskan untuk mengujinya sendiri. Dia menyembunyikan lukisan roh dengan baik di tubuhnya. Lalu mengambil kartu banknya dan lebih dari 10.000 yuan uang tunai yang dia peroleh dari menjual sayuran merek Taoyuan dalam 2 hari terakhir. Dia turun untuk mengambil mobilnya dan langsung menuju kota Sanshan. Jalan Wenwan di distrik Ning, kota Sanshan merupakan pusat distribusi giok, barang antik, dan perhiasan di seluruh provinsi Tenggara. Ada lebih dari 100 toko dengan berbagai ukuran di sini, semuanya berada di industri yang berhubungan dengan Wenwan. Ini sudah membentuk skala industri besar. Tempat seperti itu selalu penuh dengan orang baik dan jahat.
dan toko-toko dalam berbagai ukuran penuh dengan barang palsu. Bahkan jika seorang ahli datang ke sini, dia dapat dengan mudah tertipu jika dia tidak berhati-hati. Tujuan Xia Ruofei adalah Jalan Wenwan. Tentu saja, dia di sini bukan untuk mengambil harta karun. Setelah memarkir mobil, Xia Ruofei berjalan ke jalan pejalan kaki yang sibuk. Selain pertokoan, banyak juga kios-kios di sepanjang jalan. Kios-kios ini menjalankan berbagai macam bisnis, seperti potret kakek mau, buku-buku kecil, koin-koin kuno. Ada banyak sekali barang yang mempesona. Begitu Xia Ruofei berjalan mendekat, beberapa pemilik kios menyambutnya dengan hangat. Mereka semua fasih dalam berkata-kata seolah-olah apapun yang ada di kios kumuh mereka adalah harta yang tak ternilai harganya. Xia Ruofei tidak berhenti di depan warung kecil ini. Sebaliknya, dia langsung masuk. Setelah beberapa saat, dia melihat sebuah toko dengan papan nama, Rumah Roh Giok. Itu terlihat sangat besar dan bergaya mewah. Dia berpikir dan masuk ke toko. Seorang pramusaji muda dan cantik mendatanginya dan menyapanya dengan senyuman. "Pak, apakah Anda ingin membeli batu giok? Rumah Spirit Jade kami sedang mengadakan promosi baru-baru ini. Jika Anda menghabiskan lebih dari 20.000 yuan, Anda akan mendapatkan batu mentah lubang tua gratis. Jika Anda ingin merasakan kesenangannya judi batu, jangan melewatkan kesempatan besar ini." Xia Ruofei hanya ingin memverifikasi tebakannya. Dia tidak tahu apa-apa tentang batu permata tua itu, dia juga tidak tahu apa itu perjudian batu, jadi dia tentu saja tidak tertarik. Dia hanya berkata acuh tak acuh, "Oh, coba saya lihat dulu. Lalu mau tipe dan harga apa, Pak?" "Kami memiliki semua jenis jade di sini, dan variasinya sangat lengkap." Pelayan itu bertanya sambil tersenyum hangat. Aku hanya melihat-lihat." Xia Ruofei bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu punya batu giok yang dijual di sini?" Dengan senyum profesional, pelayan itu berkata, "Maaf Pak, kami hanya menjual produk batu giok yang sudah jadi. Kami tidak memiliki bahan giok untuk dijual." "Oh, apakah Anda punya produk batu giok?" Xia Ruofei bertanya. Dia hanya ingin memverifikasi apakah sesuatu yang terbuat dari giok dapat diserap oleh ruang petaroh dan ditingkatkan. Barang giok yang sudah jadi juga bisa digunakan. Jadi dia terlalu malas untuk pindah ke toko lain. Pelayan itu tersenyum. "Tentu saja. Kami memiliki anting giok, gelang giok, dan liontin giok. Namun harganya sangat bervariasi tergantung kualitasnya. Saya ingin tahu berapa harga yang ingin Anda ketahui, Pak?" "Kalau begitu, aku ingin melihat gelang giok itu." Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Rekomendasikan saya beberapa di antaranya dengan harga berapapun. Saya akan melihatnya dulu." "Baiklah, silakan lewat sini," kata pelayan itu. Orang-orang di industri jasa pandai membaca ekspresi orang. Melihat Xia Ruofei berpakaian begitu sederhana dan sepertinya tidak memiliki keinginan yang kuat untuk membeli, pelayan tidak mengeluarkan sesuatu yang mahal. Melayani mencari-cari di belakang konter sebentar dan dengan cepat mengeluarkan beberapa kotak dan menempatkan di konter. Katanya, "Tuan, semua gelang ini terbuat dari batu giok. Harganya berkisar antara 5.000 hingga 100.000 yuan. Anda bisa melihatnya dulu." Xia Ruofei juga terkejut. Dia tidak menyangka harga jade begitu mahal. Gelang ini kelihatannya tidak terlalu mahal, tapi yang termurah harganya 5.000 yuan dan yang termahal 100.000 yuan. Xia Ruofei berpikir, pasti ada alasan mengapa harganya sangat mahal. "Karena aku ingin memverifikasi penilaianku, aku akan mencoba yang paling mahal dulu." "Yang mana yang harganya 100.000 yuan?" dia bertanya. Pelayan itu terdiam sambil berpikir, "Saya tidak tahu betapa kayanya pemuda ini. Dia sebenarnya ingin menonton yang harganya 100.000 yuan. Mungkinkah dia adalah orang kaya yang berprofil rendahan? Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan mengambil barang-barang berkualitas tinggi yang bernilai ratusan ribu atau bahkan jutaan itu." Tentu saja, dia hanya tertegun sejenak. Dia dengan cepat bereaksi dan senyuman di wajahnya menjadi lebih antusias. Dia menunjuk ke salah satu kotak dan berkata, "Ini adalah gelang giok jenis ketan es. Harganya 100.000 yuan. Oh, bolehkah aku mengambilnya dan melihatnya?" Xia Ruofei bertanya. "Tentu saja, tapi kami punya aturan jika gelangnya rusak karena Tuan, Anda harus membayar harga aslinya." Pramuniaga itu mengingatkan Xia Ruofei dengan hati-hati.
Xia Ruofei mengangguk dan mengulurkan tangan untuk mengambil gelang giok. Saat tangan Xia Ruofei menyentuh gelang giok, dia merasakan gulungan lukisan roh di lengannya bergetar sedikit lagi. Kami punya aturan. Jika gelangnya rusak karena Tuan, Anda harus membayar harga aslinya. Pramuniaga itu mengingatkan Xia Ruofei dengan hati-hati. Xia Ruofei mengangguk dan mengulurkan tangan untuk mengambil gelang giok. Saat tangan Xia Ruofei menyentuh gelang giok, dia merasakan gulungan lukisan roh di lengannya bergetar sedikit lagi. Novel Bin menjadi pembawa acara peluncuran perdana bab ini. Kami punya aturan. Jika gelangnya rusak karena Tuan, Anda harus membayar harga aslinya. Pramuniaga itu mengingatkan Xia Ruofei dengan hati-hati. Xia Ruofei mengangguk dan mengulurkan tangan untuk mengambil gelang giok. Saat tangan Xia Ruofei menyentuh gelang giok, dia merasakan gulungan lukisan roh di lengannya bergetar sedikit lagi. Bab 55. Gratis. Xia Ruofei sangat gembira. Gulungan peta roh juga bereaksi terhadap gelang giok. Jelas sekali, penilaiannya sebelumnya adalah 80% benar. Hal nyata yang dapat mengembangkan ruang peta roh adalah giok itu sendiri. Dengan kata lain, di masa depan, dia bisa membeli batu giok untuk diserap oleh gulungan peta roh, sehingga mencapai tujuan peningkatan lebih lanjut. Untuk memastikan bahwa dia tidak salah, Xia Ruofei memegang gelang giok ketan yang sedingin es dan melihatnya berulang kali. Tentu saja, dia sebenarnya mencoba memastikan apakah lukisan roh itu benar-benar bereaksi. Tidak hanya itu, Xia Ruofei mengambil beberapa gelang lainnya dan menentukan pilihan. Setelah melihatnya sebentar, senyuman profesional di wajah pelayan itu hampir membeku. Xia Ruofei akhirnya 100% yakin bahwa Jade dapat mengembangkan ruang peta roh. Ini karena lukisan roh akan bereaksi terhadap setiap gelang giok. Namun kekuatan reaksinya akan berbeda karena kualitasnya berbeda. Secara keseluruhan, kecuali gelang jenis ketan es seharga 100.000 yuan, reaksi lukisan roh terhadap gelang lainnya sangat lemah. Untungnya, setelah uang peta roh berevolusi hari ini, hubungan spiritual Xia Ruofei dengan ruang tersebut menjadi lebih dekat, sehingga dia bisa merasakan sensasi sekecil apapun. Bahkan jika itu adalah gelang yang bernilai 100.000 yuan, kekuatan gulungan lukisan roh paling mirip dengan pemberat kertas giok. Melihat pelayan itu masih menunggunya, Xia Ruofei merasa sedikit malu meminta melayaninya dengan penuh semangat begitu lama. Dia telah menyia-nyiakan setidaknya 20 menit waktunya dengan melihat wajahnya. Sepertinya dia harus membeli satu. Xia Ruofei berpikir sejenak dan menunjuk ke sebuah gelang yang harganya sekitar 40.000 yuan. Saya ambil ini. Apakah Anda menerima kartu kredit di sini? Pelayannya sangat bosan hingga dia menguap. Dia mengira Xia Ruofei adalah seseorang yang hanya melihat dan tidak membeli, jadi dia membuang-buang waktu. Dia tidak mengira Xia Ruofei benar-benar membayar. Meskipun gelang giok yang harganya lebih dari 40.000 yuan tidak tergolong mewah, komisinya masih cukup banyak. Pelayan segera bersemangat dan dengan cepat berkata, "Tuan, Anda dapat membayar dengan kartu. Jika Anda menginginkan gelang ini, saya akan membantu Anda membungkusnya. Silakan yakin bayar tagihannya." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Setelah pelayan membungkus gelangnya, dia mengikuti ke kasir dan mengeluarkan kartu banknya untuk membayar. Xia Ruofei tidak kekurangan uang untuk saat ini. Ibu Husi bersikeras mengembalikan 400.000 yuan. Setelah menambahkan 100.000 yuan yang semula dia miliki, dia membeli sebuah truk pick-up. Dengan beberapa pengeluaran baru-baru ini, dia memiliki sisa hampir 400.000 yuan di kartunya. Bukan masalah besar membeli gelang seharga 40.000. Apalagi gulungan gambar roh pada gelang itu juga bisa diserap, jadi tidak sia-sia. Pelayan menyimpan kwitansi dan menyerahkan gelang giok kepada Xia Ruofei dengan kedua tangannya. Xia Ruofei berpikir sejenak dan bertanya, "Permintaannya cukup tinggi, dan saya akan membelinya untuk waktu yang lama. Bisakah Anda membantu saya bertanya kepada atasan apakah rumah Spirit Jade tertarik dengan bisnis ini? Akan sia-sia jika dia membeli produk batu giok untuk diserap oleh gulungan peta roh. Tentu saja jauh lebih murah untuk membeli batu giok secara langsung. Lagi pula, itu akan diserap, jadi apa gunanya mengolahnya? Pak, biasanya kami menjual produk jadi. Tapi saya bisa memanggil bosnya untuk Anda," kata pelayan itu, sedikit malu. "Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Sama-sama. Silakan duduk. Saya akan menelepon sekarang," kata pelayan itu.
Kemudian, dia segera berjalan kembali ke konter, mengangkat telepon, dan menelepon. Tak lama kemudian, pelayan datang dan berkata, "Tuan, bos kami Chen kebetulan bekerja di dekat sini. Katanya, jika Anda merasa nyaman, silakan duduk di toko sebentar. Dia akan segera ke sana." "Oke, terima kasih," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Sama-sama," kata pelayan itu sambil tersenyum manis. Xia Ruofei tidak hanya tampan, tapi juga kaya. Pramuniaga memandang Xia Ruofei dengan cara yang berbeda sekarang karena dia telah membeli gelang 40.000 yuan dan hendak mendiskusikan penjualan jade dengan bosnya. Namun, Xia Ruofei hanya memasang ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia sangat baik, dia jelas tidak bereaksi terhadap penampilan rahasianya yang genit. Pelayan itu sedikit kecewa, tapi dia langsung memikirkan hal lain. "Omong-omong, Tuan, Anda telah membeli lebih dari 20.000 yuan di toko kami, jadi Anda akan mendapatkan batu mentah lubang tua gratis. Kamu bisa pergi ke sana dan memilih." "Batu mentah lubang tua?" Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa ini?" Pelayan tidak menyangka Xia Ruofei akan datang dan membeli batu giok tanpa mengetahui tentang batu permata mentah. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa Xia Ruofei adalah putra orang kaya. Itulah sebabnya dia tidak peduli dengan uang. Dia dengan cepat menjelaskan, "Semua giok berasal dari batu permata mentah ini, tetapi tidak ada perangkat atau sinar di dunia yang dapat menembus batu permata mentah untuk mendeteksi apakah ada giok di dalamnya, sehingga banyak orang bertaruh pada batu permata mentah. Jika ada giok berkualitas tinggi di dalamnya, mereka akan menghasilkan banyak uang. Tentu saja, kemungkinan besar juga tidak ada apa-apa di dalamnya, dan batu permata mentah yang mereka beli dengan harga tinggi akan menjadi sampah yang tidak berharga." Pelayan itu menjelaskan lama sekali sebelum Xia Ruofei akhirnya mengerti apa itu batu mentah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kalau begitu, bukankah akan rugi besar jika kamu memberikan batu mentah untuk setiap 20.000 yuan yang dibelanjakan di tokomu?" Pelayan itu tampak geli. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, batu mentah ini tidak besar, dan semuanya sisa dari pelanggan. Kemungkinan batu tersebut berwarna hijau sangat rendah, jadi bos mengeluarkannya sebagai hadiah." "Aku mengerti." Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Dia juga sedikit naif. Bagaimana bisa seorang pengusaha melakukan bisnis yang merugi? Pelayan itu dengan cepat berkata, "Jangan bilang padanya aku sudah bilang. Kamu akan dipecat oleh bos." "Baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum ramah. "Tuan, karena ini hadiah, kenapa Anda tidak pergi dan memilih satu? Anggap saja itu sebagai permainan." Pelayan berkata, "Mungkin kita benar-benar bisa mendapatkan jade? Tidak ada yang bisa melihat melalui batu permata mentah. Itu semua berdasarkan pengalaman dan perasaan. Selalu ada saat di mana Anda salah." Xia Ruofei tahu bahwa kata-kata pelayan itu masuk akal, tetapi kemungkinan hal itu terjadi terlalu rendah. Namun, karena dia tidak melakukan apa-apa, Xia Ruofei tidak menolaknya karena gratis. Dia berdiri dan berjalan ke tumpukan batu mentah di sudut toko. Batu mentah ini tampak hitam. Yang besar sebesar batu kilangan, dan yang terkecil lebih kecil dari bola voli. Sulit membayangkan dari penampilan mereka bahwa giok yang mempesona diekstraksi dari batu-batu biasa ini. Xia Ruofei berjongkok di depan tumpukan batu mentah dan mengulurkan tangan untuk mengambil. Dia datang ke sini dengan mentalitas bermain, jadi dia sangat santai. Dia terus membolak-balik batu permata mentah, mencoba menemukan bagian yang dia sukai. Saat tangan Xia Ruofei menyentuh batu kasar seukuran bola voli dengan bopeng di permukaannya, lukisan di lengannya tiba-tiba bergetar tanpa peringatan. Besarnya getarannya bahkan lebih besar daripada gelang itu. Bab 56. Taruhan. Jantung Xia Ruofei berdetak kencang. Mungkinkah ada giok yang tersembunyi di dalam batu mentah yang tampak biasa ini, dan lukisan roh dapat dirasakan melalui kulit batu? Selain alasan ini, tidak ada kemungkinan jawaban lain. Terlebih lagi, menurut getaran lukisan roh, nilai giok pada batu mentah ini kemungkinan besar tinggi. Untungnya, Xia Ruofei telah berada di pasukan khusus selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan mentalitas yang kuat. Meski dia berpikir cepat, dia tetap terlihat tenang di permukaan. Dia meletakkan batu itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan mulai melihat batu mentah lainnya. Dengan sangat cepat, dia telah melewati setiap batu mentah.
Selain yang sebelumnya, batu mentah lainnya tidak menyebabkan gulungan lukisan roh bergetar sama sekali. Dengan kata lain, dari lusinan batu mentah di sini, hanya satu yang memiliki giok. Kemungkinannya sangat rendah sehingga membuat bulu kukuk berdiri. Xiao Ruofei menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak ragu-ragu dan mengambil batu mentah seukuran bola dengan kemauannya sendiri. Lalu, dia berkata dengan nada santai, "Ini cukup." "Ah, Tuan, apakah Anda tidak akan memilih lagi?" Pelayan itu jelas juga tercengang. Kemudian, dia dengan bijaksana mengingatkannya, batu mentah ini sudah ada di toko kami selama lebih dari setengah tahun. Banyak ahli telah melihatnya. Kemungkinan menghasilkan warna hijau mungkin. Xiao Ruofei tersenyum tipis dan berkata, "Menurut Anda, apakah peluangnya akan lebih tinggi jika kita mengganti ke bagian lain? Lagi pula aku hanya bermain-main, jadi aku ambil yang ini." "Ini lebih sesuai dengan kesukaanku," pelayan itu membalas. "Batu mentah ini jelek sekali. Tapi kenapa harus begitu enak dilihat? Orang kaya sungguh aneh." Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa kata-kata Xiao Ruofei masuk akal. Terus terang, batu mentah yang digunakan sebagai gimmick semuanya adalah sisa. Tidak ada bedanya mana yang dipilih, jadi pada dasarnya tidak mungkin untuk menghasilkan jade. "Baiklah, aku akan mendaftarkannya untukmu sekarang," kata pelayan itu. Dia segera menuliskan nomor batu mentah itu di bukunya dan berkata, "Tuan, batu mentah ini milik Anda sekarang. Apakah Anda perlu saya melepaskan ikatannya saat itu juga?" "Baiklah." Xiao Ruofei mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Pelayan pergi untuk memberitahu manajer dan kemudian membawa Xiao Ruofei ke toko yang lebih kecil di sebelahnya. Ini juga merupakan properti rumah roh Jake, tetapi mereka hanya menjual batu mentah dan secara alami menyediakan layanan pemotongan batu. "Pak, batu mentah gratis ini seharusnya dipotong dengan biaya tertentu, tetapi Anda adalah pelanggan besar kami, jadi manajer mengatakan biayanya gratis," kata pelayan itu sambil berjalan. "Terima kasih," kata Xiao Ruofei sambil tersenyum. Ketika mereka sampai di toko sebelah, pelayan berbicara dengan seorang pekerja yang sedang memotong batu. Pekerja itu melihat batu di tangan Xiao Ruofei dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Bagaimana Anda ingin menyelesaikannya?" Xiao Ruofei mengangkat bahu. "Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Mari kita potong di tengah saja." Pemotong batu itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia mengambil batu mentah dari tangan Xiao Ruofei dan memasangkannya pada pemotong batu. Kemudian, dia menyalakan listrik dan siap untuk memotong. Jika ada pelanggan lain yang ingin memotong batu mentah dengan cara ini, masternya akan mencoba membujuk mereka. Namun, sang master mengetahui batu mentah ini dengan sangat baik. Tidak mungkin itu bisa menampung jade, jadi dia tidak repot-repot mengatakan apapun. Ada beberapa pelanggan di toko yang sedang memilih batu mentah, dan mereka semua datang untuk menonton pertunjukan. Dengan gemuruh mesin dan suara menusuk yang menusuk telinga, batu mentah kecil itu dengan cepat terpotong menjadi dua. Ahli pemotong batu menemukan air bersih untuk mencuci potongan permukaan. Setelah melihatnya, dia berkata tanpa ekspresi, "Rusak, tidak ada hijau." "Bukan giok? Bagaimana ini bisa terjadi?" Xiao Ruofei sedikit terkejut. Dia berjalan ke depan dan berjongkok untuk memeriksa batu mentah yang telah dipotong menjadi dua. Di antara kepadatan itu, ada seorang pria paruh baya dengan perut buncit. Dia mengenakan kalung emas tebal di cermin dan beberapa cincin emas besar di tangannya. Dia tampak seperti orang kaya baru. Ada juga seorang wanita lembut yang tertutup di pedalaman. Wanita ini cukup cantik, namun riasannya sangat tebal, membuatnya terlihat sedikit genit. Pria gendut itu melihat ekspresi kaget Xiao Ruofei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. "Hei, saudaraku, tidak perlu melihat. Jika rusak, maka rusak. Batumu terlihat seperti ini, akan aneh jika di dalamnya ada warna hijau." Wanita genit itu memegang erat lengan pria gendut itu dan berkata dengan suara manis, "Saudara Cheng, saya tidak menyangka kamu tahu cara melihat batu mentah. Kamu benar-benar mampu." Orang kaya yang gendut itu tertawa bangga. "Sayang, aku tidak tahu apa-apa tentang batu mentah. Tapi aku kaya. Anda bisa meminta orang yang mengerti untuk melihatnya. Terakhir kali saya mengundang Guru Chi menjadi konsultan judi batu saya. Batu ini masih ada di rak untuk dijual." Guru Chi mengambil dan melihatnya sebelum menempatkan. "Haha, ku dengar Chen Tua memberikannya ke toko sebelah sebagai hadiah." Ekspresi sombong pria gendut itu terlihat jelas.
Ekspresi penonton sedikit berubah saat mendengar ini. Seseorang tidak mau bertanya, apakah Anda berbicara tentang guru Chi Tianming dari Asosiasi Giok? Fatty bahkan lebih bangga ketika mendengar ini dan berkata, apakah ada guru Chi lain di industri giok di kota Sanshan? Chi Tianming ini seharusnya cukup terkenal. Setelah mendengar ini, orang lain yang menonton pertunjukan itu memandang pria kaya gemuk itu dengan sudut pandang yang berbeda. Wanita genit itu memeluk lengan pria gendut itu lebih erat lagi dan berkata dengan genit, "Saudara Cheng, bisakah kamu meminta guru Chi membantuku memilih batu mentah lain kali? Aku juga ingin bermain judi batu." Pria kaya gemuk itu tertawa dan menampar tangan wanita cantik itu sambil berkata, "Sayang, jika ada kesempatan lain kali, aku akan mengajak guru Chi untuk ikut berjudi batu Yunnan Selatan bersamaku. Kalau begitu aku akan mengajakmu melihat dunia. Kakak Cheng, kamu yang terbaik," kata wanita cantik itu penuh semangat, lalu langsung mencium wajah pria gendut itu di depan semua orang. Pria gendut itu juga menikmati perasaan menjadi pusat perhatian semua orang, dan ekspresi sombongnya menjadi semakin jelas. Dia memandang Xia Ruofei dan berkata dengan nada meremehkan, "Tidak mungkin mendapatkan giok dari batu sampah semacam ini. Semua orang masih menunggu untuk memotong batunya. Cepat menyingkir, jangan buang waktu semua orang." Xia Ruofei baru saja selesai memeriksa batu mentah yang telah terbelah menjadi dua dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia mengerutkan kening saat mendengar kata-kata pria gendut itu. Pria gendut itu terus membuat keingintahuan di sekitarnya. Xia Ruofei awalnya tidak ingin memperhatikannya, tetapi kata-katanya menjadi semakin tidak menyenangkan, yang membuat Xia Ruofei sedikit tidak senang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria gendut itu dengan dingin, sambil berkata, "Karena kamu begitu yakin bahwa batu mentahku tidak akan mengandung giok, apakah kamu berani bertaruh?" "Taruhan?" Si gendut terkejut dan bertanya. "Taruhan apa?" "Tentu saja untuk bertaruh apakah batu mentahku akan memiliki giok." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Fatty tertawa bahak begitu mendengarnya, dia menunjuk ke batu mentah yang telah terbelah dua di tanah dan berkata, "Kamu sudah kehilangannya, bagaimana kamu akan bertaruh?" Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah aku baru saja memotongnya sekali? Kita hanya akan tahu apakah ada J di sana setelah semua batunya dipotong, bukan? Katakan saja padaku apakah kamu berani bertaruh atau tidak." Bab 57. Pasti hilang. Begitu Xia Ruofei mengatakan itu, orang-orang yang menonton pertunjukan itu tiba-tiba menjadi gempar. Dia masih berani berjudi setelah dipotong-potong. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Tidak mungkin batu mentah ini mengandung warna hijau apapun. Pemuda ini jelas seorang pemula. Ini adalah pertarungan perasaan pribadi. Dia kaya, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sekali lihat dan aku tahu dia anak yang hilang. Semua orang cenderung bersikap impulsif Xia Ruofei, tapi wajah Xia Ruofei tetap tenang saat dia menatap pria gemuk itu dengan tenang. Mulut pria gendut itu bergerak-gerak dan dia mencibir, "Jika aku bahkan tidak berani bertaruh pada situasi pasti menang, bagaimana aku masih memiliki wajah untuk tetap berada di dunia giok? Berbicara, apa yang kita pertaruhkan?" Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, "Berjudi dengan kehidupan." Dia dengan jelas mendengar orang-orang di sekitarnya terkesiap serentak. Dia sengaja berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sepertinya agak terlalu serius. "Kalau begitu, ayo kita bertaruh sejumlah uang." Orang-orang yang menonton pertunjukan itu langsung tertawa. Sungguh menakutkan untuk berbicara dan terengah-engah. Namun, mereka melihat bahwa Xia Ruofei masih ingin bercanda dan sepertinya sudah punya rencana. Mereka juga merasa bahwa mereka tidak dapat melihat kepastian Yingying taruhan kalah. Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Pria gendut itu kaget saat mendengar kata, "nyawa, malangnya nyawa." Baru setelah Xia Ruofei mengubah topik barulah dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia tidak bisa menahan cibiran, "Berjudi itu bagus. Saya, Cheng Junhua, tidak kekurangan uang. Berbicara, berapa banyak yang ingin Anda pertaruhkan? Selama kamu bisa mengeluarkannya, aku akan bermain denganmu." Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata dengan santai, "Senang rasanya memasang taruhan kecil, bermain-main saja. Ayo bertaruh. 300.000. Bos Cheng, jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 300.000 yuan. Mereka yang bisa datang ke sini untuk berjudi batu tentu saja tidak akan miskin.
Namun, sebagian besar orang yang hadir tidak akan bertaruh 300.000 yuan hanya karena beberapa kata. Orang kaya yang gemuk, ekspresi Cheng Junhua berubah beberapa kali, tapi dia dengan cepat berkata, 300.000. Bahkan Guruci secara pribadi telah menilai batu itu mentah, dan batu itu bahkan pecah hanya dengan sekali potong. Jika kamu bisa mendapatkan yang hijau, aku akan miring langsung. Giok itu milikku juga, kenapa aku harus membiarkanmu sebaik-baiknya? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kamu," kata Cheng Junhua, "jangan terlalu tajam berlidah. Saya setuju dengan taruhan Anda, tapi bisakah Anda membayar 300.000? Cheng Junhua melihat Xia Ruofei berpakaian sederhana dan tidak terlihat seperti orang kaya, jadi nadanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Xia Ruofei tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan kartu banknya dan berkata, seharusnya ada lebih dari 300.000 yuan di sini. Bos Cheng, kamu juga harus mengeluarkan sejumlah uang. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Cheng Junhua bersinar dan berkata, ada 300.000 orang di sana hanya karena kamu bilang begitu. Bagaimana jika kartu kosong? Xia Ruofei mengangkat bahu dan bertanya, lalu menekankan apa yang harus kita lakukan. Pergi ke bank untuk mendapatkan uang tunai. Anda perlu membuat janji untuk menarik uang dalam jumlah besar, dan bukankah itu terlalu memakan waktu? Cheng Junhua juga merasa sedikit canggung. Saat ini, ledakan tawa hangat datang dari pintu masuk toko. Mengapa toko kecilku begitu ramai hari ini? Sebuah suara yang terus terang berkata. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang pria memecahkan kerumunan dan masuk ke toko. Pria itu berusia awal 40-an dan mengenakan setelan tang merah. Dia berjalan dengan aura yang kuat. Bos Chen. Halo, Bos Chen. Semua orang menyapa pria itu, dan pelayan yang membawa Xia Ruofei segera memperkenalkannya dengan suara rendah. Tuan, ini bos kami Chen dari rumah Lingyu. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk ke arah Bos Chen. Bos Chen memandang pelayan di samping Xia Ruofei. Kemudian, dia berkata kepada Xia Ruofei dengan ramah, toko tersebut baru saja menelepon saya, mengatakan bahwa seseorang ingin membeli batu giok, dan ini adalah kerja sama jangka panjang. Menurutku itu pasti adik kecil ini. Ini aku. Halo, Bos Chen. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Adik laki-laki memang pria yang berpenampilan mencolok? Bos Chen tertawa dan kemudian bertanya, apa yang terjadi tadi? Xia Ruofei tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang-orang di sekitarnya mulai menceritakan apa yang terjadi. Ketika Bos Chen mendengar ini, dia melihat kedua bagian batu mentah di tanah dan berkata kepada Xia Ruofei dengan ekspresi aneh, adik, kalian semua adalah pelanggan toko Chen lamaku. Saya pikir, kita harus melupakan taruhan ini, tentu saja, Bos Chen adalah yang paling akrab dengan batu mentah ini, faktanya, kualitas seluruh barang tidak tinggi. Dan batu mentah ini memiliki penampilan paling buruk. Bahkan ada yang menduga bahwa itu sebenarnya batu biasa yang diambil sembarangan dari tambang dan dijual dalam keadaan batu mentah. Oleh karena itu, dia dengan bijaksana menasihati Xia Ruofei dengan niat baik. Namun, Xia Ruofei hanya tersenyum dan berkata, Bos Chen, saya menghargai niat baik Anda. Tapi karena Bos Cheng ini sangat berani, saya pasti akan menemaninya sampai akhir. Cheng Junhua juga mengerutkan kening dan berkata, Chen Tua, kita sudah menyetujui hal ini, jadi jangan terlibat. Tapi karena Anda di sini, Anda bisa menjadi saksi kami. Kalau tidak, kita tidak bisa saling percaya. Bos Chen tersenyum pahit dan tak berdaya. Dia memandang Xia Ruofei dengan rasa ingin tahu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tentu. Kami akan menyerahkan kartu kami kepada Bos Chen dan memeriksa apakah saldonya melebihi 300.000. Kemudian kami dapat melanjutkan pemotongan batunya. Melihat Xia Ruofei telah mengambil keputusan, Tuan Chen tidak punya pilihan selain setuju. Cheng Junhua tidak keberatan. Mereka berdua menyerahkan kartu ban mereka kepada Tuan Chen. Ada mesin pos di toko, dan dia bisa memeriksa saldonya. Segera, saldo di kartu mereka ditemukan. Mereka berdua memiliki lebih dari 300.000 yuan. Cheng Junhua sedikit terkejut melihat Xia Ruofei yang berpakaian sederhana benar-benar memiliki lebih dari 300.000 yuan di kartunya. Namun, pikirannya terfokus pada taruhan tersebut. Setelah memeriksa saldo, dia tidak sabar untuk berkata, lanjutkan. Jika saya memenangkan 300.000 yuan Anda, itu akan cukup bagi bayi saya untuk mendapatkan mobil baru.
Wanita genit itu sangat gembira saat mendengar ini. Dia mencium Cheng Junhua beberapa kali, membuat Xia Ruofei merinding. Dia terlalu malas untuk berdebat dan berkata kepada bertanya, "Guru, bisakah saya melakukannya sendiri?" Pemotong batu memandang Bos Chen, yang sedikit mengangguk. Karena bosnya telah setuju, si pemahat batu tentu saja senang bermalas-malasan dan menyerahkannya. Pengoperasian pemotong batu tidak rumit. Xia Ruofei pada dasarnya bisa menggunakannya setelah melihatnya. Selain itu, dia tidak perlu mengingat batunya. Dia hanya bisa memotongnya menjadi dua. Itu sederhana dan kasar. Mata Xia Ruofei menunjukkan ekspresi nakal. Dia mengambil setengah dari batu mentah dan memasangnya pada pemotong batu. Kemudian, dia menyalakan listrik dan memotongnya dari pinggang. Setelah ledakan suara yang menusuk telinga, batu mentah itu pun terpotong menjadi dua. Mata semua orang berpapasan pada luka itu secara serempak. Setelah air jernih mengalir di atasnya, masih belum ada warna hijau sama sekali. Tiba-tiba, terdengar gelombang desahan. Para penonton memandang Xia Ruofei dengan simpati dan beberapa orang merasa bangga. Semua orang membicarakan perilaku tidak bijaksana Xia Ruofei. Ekspresi Cheng Junhua lebih menjadi rileks. Di matanya, 300.000 yuan adalah kemenangan yang terlalu mudah. Ekspresi Xia Ruofei tidak berubah. Dia memasang kembali batu yang telah dipotong ke mesin, menyalakan listrik, dan melanjutkan pemotongan. Dengan deru mesin, sebagian batu mentah itu dipotong menjadi banyak batu kecil. Namun, seperti prediksi semua orang, tidak ada jade di dalamnya. Cheng Junhua tidak mau berkata dengan sinis, "Untuk pertama kalinya aku melihat seseorang memotong batu dengan sangat teliti. Sudah dipotong seperti ini dan masih belum ada warna hijau, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan?" Xia Ruofei menunjuk ke sebagian batu mentah lainnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku baru setengah jalan. Bukankah kamu sudah memotong bagian di sana? Apa terburu-buru?" Ketika Xia Ruofei sedang memeriksa dua batu permata mentah, dia menyadari bahwa lukisan itu tidak bereaksi sama sekali ketika dia memegang setengahnya di tangannya. Namun, saat dia memegang separuh lainnya, lukisan itu mulai bergetar. Ini berarti bahwa semua giok di batu mentah dibiarkan terbuka di sebagian lainnya. Baru saja, Xia Ruofei dengan sengaja memotong setengahnya tanpa giok terlebih dahulu dengan sedikit kenakalan. Cheng Junhua bersinar dingin dan berkata, "Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Saya akan menunggu di sini dan melihat apa yang Anda katakan setelah saya membagi sebagian lainnya." Bos Chen memperhatikan dari samping dan diam-diam penutupnya. Dia juga berpikir bahwa Xia Ruofei pasti akan kalah. Dia hanya bertahan. Sudut mulut Xia Ruofei melengkung, menampilkan senyuman penuh arti. Dia dengan tenang membersihkan batu-batu di mesin itu. Dan kemudian perlahan-lahan memperbaiki sebagian batu mentah lainnya di mesin itu. Xia Ruofei menyalakan listrik dan mengoperasikan pisau pemotong untuk memotong sebagian batu mentah. Bab 58. Kembali dengan muatan penuh. Pisau pemotong perlahan memotong batu mentah, menimbulkan suara yang tajam. Namun, mereka biasanya tidak segugup saat memotong batu. Hampir semua orang menunggu untuk melihat Xia Ruofei mempermalukan dirinya sendiri, terutama Cheng Junhua, yang telah bertaruh dengan Xia Ruofei. Bos Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia merasa Xia Ruofei masih muda dan penuh semangat. Kali ini, dia akan menderita kerugian besar. Batu mentahnya tidak besar, dan dengan cepat dipotong menjadi dua. Xia Ruofei membawakan baskom berisi air jernih dan menuangkan air ke permukaan potongan untuk membersihkan bubuk batu. Melihat seriusnya Xia Ruofei, Cheng Junhua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. "Nak, kamu tidak mencoba mengulur waktu, bukan? Jangan bermalas-malasan. Saya masih menunggu untuk memenangkan uang dan pergi." Saat Cheng Junhua selesai berbicara, seseorang berseru, "Warnanya hijau. Warnanya hijau." Peningkatan yang sangat besar, para penonton tiba-tiba bersemangat dan maju ke depan. Ingin melihat jenis giok apa yang dapat dipotong dari batu mentah dengan kualitas yang sangat buruk ini. Kedua bagian cermin itu penuh dengan warna hijau, dan para penonton menjadi gempar. "Anak muda, cepat bersihkan dan biarkan kami melihatnya dengan jelas." "Ayah, sayang sekali, ini keseluruhan Imperial Jade." Itu dipotong setengah dari tengahnya oleh pemuda ini, jadi nilainya akan jauh lebih rendah, dia hanya hadiah gratis. Dia tidak menghabiskan 1 sen pun.
Tidak peduli apa, dia mendapat untung besar. Ada berbagai macam komentar. Dan bahkan Bos Chen hampir tersingkir dari kepadatan. Dia harus menjaganya dengan keras. Jika sebuah batu mentah yang bernilai ratusan ribu yuan atau bahkan jutaan yuan memiliki zamrud, orang mungkin tidak akan begitu bersemangat. Akan aneh jika tidak keluar. Namun, hadiah sampah ini sebenarnya memiliki jade, dan itu merupakan peningkatan yang sangat besar. Suasana hati semua orang langsung berubah. Satu bisnis online ke surga, satu bisnis online ke neraka, keseruan judi batu justru ada di sini. Orang kaya yang gemuk, Cheng Junhua, benar-benar terpana. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Apakah batu mentah sampah itu benar-benar mengalami peningkatan warna hijau yang sangat besar? Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak itu? Hal semacam ini hampir nol kemungkinannya benar-benar terjadi. Hati Cheng Junhua berdarah memikirkan kehilangan 300.000 yuan, namun, orang-orang di sekitar mereka hanya menikmati hiburan tersebut. Mereka sama sekali tidak peduli dengan perasaan Cheng Junhua. Mereka masih berdiskusi dan mengaguminya. Segera, potongan permukaan dibersihkan, dan semua orang dapat melihatnya dengan lebih jelas. Seorang ahli segera berkata, itu adalah spesies ketan es. Kepala airnya cukup bagus. Ini pasti akan meningkat banyak. Ada juga orang yang mulai menawar saat itu juga. Adik, kualitas batu mentahmu lumayan. Saya akan membayar 80.000. Jual kepada saya. Kamu berani menawar 80.000? Adikku, aku akan memberi harga sebenarnya, 100.000. Saya akan membayar tunai. 120.000, saya akan ambil, satu demi satu, tawaran naik, dan harganya dengan cepat melonjak hingga 150.000. Xia Ruofei tersenyum dan berdiri. Dia meninggikan suaranya. Semuanya, maafkan aku, tapi aku masih bisa menggunakan jade ini. Aku tidak akan menjualnya. Para penonton langsung teringat ketika mendengar ini, namun mereka tidak merasa terlalu menyesal. Lagi pula, batu mentah ini tidak besar, dan kualitas gioknya hanya bisa dikatakan di atas rata-rata, bukan jenis giok kelas atas. Xia Ruofei berkata kepada tukang batu, Tuan, saya harus merepotkan Anda untuk membantu saya mengerjakan pekerjaan selebihnya. Bagus, bagus, bagus. Pemahat batu itu dengan cepat berkata. Saat batu itu dipotong, para penonton masih belum pergi. Mereka semua ingin tahu seberapa berharganya giok itu setelah semua batunya dipotong. Mata Cheng Junhua terbuka lebar saat dia melihatnya, berdoa agar Xia Ruofei cukup beruntung untuk memotong lapisan luar giok tersebut. Tidak akan ada lagi giok jika dia memotong lebih jauh. Tentu saja, bahkan Cheng Junhua sendiri tidak percaya bahwa tidak ada giok di dalam batu itu. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Pemotongan batu dengan membelah seluruh batu mentah, lalu dengan hati-hati menyeka kulit batu bagian luar. Setelah lebih dari setengah jam, dua batu giok seukuran kepalan tangan terpotong seluruhnya. Itu jenis ketan. Batu giok kedua ini bernilai setidaknya 2 atau 300.000 yuan. Keberuntungan pemuda ini sungguh luar biasa, menantang. Bos Chen, toko di sebelah Anda punya hadiah gratis kan? Saya akan membelanjakannya sekarang dan mendapatkan batu mentah gratis untuk dimainkan. Ayo pergi bersama. Aku akan pergi juga. Orang yang berjudi batu percaya pada keberuntungan, harga batu mentah Xia Ruofei naik tajam, bahkan oleh-oleh yang semula ditaruh di pojok toko sebelah, yang dicemooh para ahlinya, langsung menjadi komoditas panas. Dalam sekejap, lebih dari separuh orang dikerahkan ke toko sebelah. Menghabiskan lebih dari 20.000 yuan untuk mendapatkan batu mentah gratis adalah hal yang mudah bagi para pembeli ini. Bos Chen tidak menyangka pemotongan batu Xia Ruofei akan memiliki efek seperti itu. Dia sangat gembira. Penjualan toko giok hari ini akan meningkat lagi, dan itu semua berkat Xia Ruofei. Cara dia memandang Xia Ruofei menjadi lebih ramah. Xia Ruofei memasukkan 2 potong batu giok itu ke dalam tasnya dan menatap Cheng Junhua. Lalu dia berkata kepada Bos Chen, Bos Chen, Anda adalah saksinya. Seharusnya tidak ada kejutan dengan hasil taruhan ini, kan? Tentu saja. Bos Chen berkata sambil tersenyum, begitu banyak orang yang menonton. Adikku, kamu memenangkan taruhan ini. Direktur Cheng, Anda tidak keberatan, kan? Wajah Cheng Junhua berubah menjadi gelap seperti hati babi, seperti ayam jago yang kalah. Meskipun 300.000 bukanlah jumlah yang besar, kehilangan itu masih cukup menyakitkan.
Apalagi setelah dia kehilangan begitu banyak muka di depan banyak orang, itu membuat hatinya gatal karena kebencian. Namun, kebenaran yang ada di hadapannya, dan dia tidak dapat menyangkalnya sama sekali. Dia hanya menampilkan dingin dan tidak berbicara dengan wajah muram. Xia Ruofei berkata, transfer saja 300.000 itu ke rumah Spirit Jade. Saya masih perlu membeli batu giok dari Bos Chen. Kurangi saja dari pembayarannya. Tidak masalah, kata Bos Chen sambil tersenyum. Segera, pelayan membawa mesin kartu kredit itu. Dia menggesek kartu Cheng Junhua dan mentransfer 300.000 yuan. Cheng Junhua memasukkan kata sandi dengan ekspresi gelap. Setelah transfer berhasil, dia mengambil kartu itu dan pergi tanpa berkata apa-apa. Bos Chen dengan hangat mengundang Xia Ruofei ke sebuah bilik di toko. Dia secara pribadi membuatkan teh untuk Xia Ruofei dan kemudian bertanya, "Adik, siapa namamu?" "Nama keluargaku adalah Xia." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Bos Chen, saya ingin membeli beberapa jade dari Anda. Saya akan membeli batch pertama seharga 300.000 yuan. Jika kita bekerja sama dengan baik, saya akan membeli dari Anda untuk waktu yang lama, dan permintaan akan semakin besar di masa depan." "Tentu saja," Bos Chen berkata dengan gembira. "Saudara Xia, apakah Anda memiliki persyaratan untuk kualitas giok tersebut?" Xia Ruofei merenung dan berkata, "Tentu saja, yang terbaik adalah kualitasnya lebih tinggi. Paling tidak, saya akan mendapatkan batu giok tipe S seperti hari ini." "Bos Chen, bisakah Anda menyediakannya di sini?" Bos Chen tahu apa yang harus dilakukan ketika mendengarnya. Dia takut jika Xia Ruofei ingin membeli green milik raja, bahkan rumah Ling Yu mungkin tidak dapat segera memproduksinya. Selama Xia Ruofei bisa mendapatkan jenis es ketan dengan kualitas terbaik dan terburuk, itu akan mudah. "Tidak masalah. Saya akan segera memberitahu orang-orang untuk bersiap." Sejumlah jade baru saja tiba 2 hari yang lalu, jadi stok 300.000 yuan tidak masalah. "Kalau begitu, terima kasih, Bos Chen," kata Xia Ruofei. "Terima kasih kembali. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu karena telah mengurus bisnisku." Bos Chen berkata sambil menyerahkan kartu namanya, "Saudara Xia, ini kartu nama saya. Lain kali kamu butuh sesuatu, telepon saja aku langsung." Xia Ruofei mengambil kartu nama itu dan berkata, "Saya belum punya kartu nama. Saya akan memberikan nomor telepon saya." Kemudian, Xia Ruofei memberikan nomor teleponnya kepada Bos Chen. Mereka berdua duduk dan pendek. Kemudian, seseorang mengetuk pintu dan masuk untuk memberitahu mereka bahwa giok yang diinginkan Xia Ruofei telah siap. Sekantong kecil jade bernilai 300.000 yuan. Xia Ruofei tidak tahu banyak tentang jade, tapi dia membawa peta roh. Dia bisa mengetahui nilai batu giok dari reaksi gulungan itu, jadi dia tidak perlu khawatir ditipu. Dia tas membuka dan mengambil potongan batu giok untuk diperiksa. Seperti yang diharapkan, semua lukisan roh memiliki reaksi yang berbeda. Ini berarti Bos Chen menjalankan bisnis dengan integritas dan tidak memberikan barang palsu untuk membodohinya. Xia Ruofei menyimpan tas giok dengan puas dan berkata kepada Bos Chen, "Bos Chen, gioknya cukup bagus. Kalau begitu mari kita selesaikan kesepakatannya." Uang 300.000 yang hilang dari Cheng Junhua dari Xia Ruofei sudah cukup untuk membayar barang tersebut. Dia tidak perlu membayar 1 sen pun untuk mendapatkan jade. Tidak ada kesepakatan yang lebih baik dari ini. Ngomong-ngomong soal, dia harus berterima kasih kepada orang kaya baru itu. "Terima kasih, Saudara Xia, karena telah mengurus bisnisku." Bos Chen berkata terus terang, "Lain kali, hubungi saya langsung jika Anda butuh sesuatu." "Baiklah," kata Xia Ruofei. Setelah dia dengan sopan menolak undangan Bos Chen untuk makan malam, dia meninggalkan rumah roh jade dengan tas jade. Dia pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobilnya dan langsung menuju ke villa liburan di pinggiran kota. Xia Ruofei tidak sabar untuk kembali dan membiarkan gulungan peta roh terus menyerap giok untuk melihat apakah ia dapat berputar lagi. Bab 59. Evolusi lain. Setelah kembali ke kamar tidur di villa, Xia Ruofei mengunci pintu dan mengeluarkan gelang giok dan giok yang diperolehnya hari itu. Omong-omong, barang-barang ini menghabiskan total 40.000 yuan untuk membeli gelang itu. 2 potong batu giok es dipotong dari batu mentah yang diberikan kepadanya, dan batu giok lainnya senilai 300.000 yuan dimenangkan dari taruhan. Xia Ruofei juga mengeluarkan gulungan peta roh.
Dia mengambil gelang giok terlebih dahulu, lalu menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan ruang Petaro. Gelang itu segera tersedot ke angkasa. Dia menggunakan pikirannya untuk memeriksa ruang Petaro dan menemukan bahwa tidak ada perubahan di ruang tersebut. Namun, dia secara mental siap untuk menyerap pemberat kertas jade selama evolusi pertama ruang angkasa. Pemberat kertas jade jauh lebih besar daripada gelang baik dari segi bahan maupun ukurannya. Xia Wofei menilai bahwa jumlah giok yang dibutuhkan untuk evolusi kedua pasti lebih banyak daripada yang pertama. Oleh karena itu, sesuai ekspektasinya, gelang itu tidak akan berevolusi setelah menyerap ruang. Dia tidak berhenti. Dia segera mengambil 2 batu giok es dari batu mentah gratis dan membiarkan ruang Petaro menyerapnya. Setelah menyerap jade yang sedingin es, ruangnya masih tidak berubah. Xia Wofei hanya bisa mengeluarkan sekantong batu giok senilai 300.000 yuan. Ada 5 atau 6 keping batu giok di dalamnya. Mereka semua terserap oleh gulungan itu sampai hanya tersisa potongan terkecil dari giok. Xia Wofei tiba-tiba merasa hubungannya dengan ruang angkasa menjadi lebih dekat. Dia dengan cepat menggunakan pikirannya untuk memeriksa dan menemukan bahwa ruang Petaro akhirnya berevolusi lagi. Xia Wofei memandangi sisa kecil giok dan tidak bisa menahan senyum pahit. Giok yang digunakan untuk evolusi kedua bernilai 500.000 yuan. Meski harga gioknya tidak terlalu mahal, Xia Wofei tetap merasakan sakit hati. Jika evolusi kedua sudah seperti ini, lain kali dia ingin mengembangkan ruang, dia mungkin harus menghabiskan jade beberapa kali lebih banyak. Xia Wofei mengira dia menghasilkan uang dengan sangat cepat, tetapi sekarang sepertinya dia harus bekerja lebih keras jika ingin dunia ini terus berkembang. Uang yang ia peroleh dari menjual sayuran dan daging hampir tidak cukup untuk mengisi kekosongan giginya jika ia menukarnya dengan jade. Namun, Xia Wofei tidak memikirkannya terlalu lama. Pikirannya telah terbang ke angkasa. Dia tidak sabar untuk melihat perubahan apa yang terjadi di ruang angkasa setelah evolusi. Xia Wofei memasuki ruang Petaro. Setelah rasa pusing yang familiar berlalu, Xia Wofei menarik napas dalam-dalam dan menyadari bahwa udaranya lebih segar. Dia merasa seperti melayang saat dia menarik napas dalam-dalam. Itu seperti surga legendaris di bumi. Luas ruangannya berlipat ganda lagi, menjadi 4 hektar penuh. Kolam roh di tengah ruangan juga berdiameter 4 meter. Xia Wofei juga menyadari bahwa aliran mini telah muncul di angkasa. Disebut mini karena lebar sungainya hanya 40 hingga 50 cm. Sebenarnya itu hanya sebuah selokan kecil. Sumber alirannya adalah kolam roh. Setelah berkelok-kelok lebih dari 10 meter, terbentuklah sebuah kolam dengan diameter sekitar 2 meter dalam sebuah cekungan. Xia Wofei sangat prihatin dengan tanaman tanpa nama itu. Setelah memeriksa perubahan ruangan, dia dengan cepat berjalan ke tanaman tanpa nama di tepi kolam. Xia Wofei sangat gembira. Sesuai dugaannya, bunga yang baru dipetik sore ini tumbuh kembali, dan kali ini ada tambahan kelopak. Bunganya sekarang terdiri dari 5 kelopak, dan kelopak terakhir berwarna ungu. Keseluruhan bunga tampak lebih serasi dan alami, seolah mengandung kebenaran hakiki langit dan bumi. Xia Wofei sangat gembira. Hanya kelopak ungu ekstra ini yang bernilai 500.000 yuan giok. Setelah mengaguminya sebentar, dia dengan hati-hati mengambil semua kelopak bunga dengan penjepit dan menyimpannya di kotak pengawetan dengan sedikit keengganan. Dia berjalan mengitari ruangan dan membereskan kekacauan itu. Kemudian, dia sampai di kolam yang baru terbentuk. Melihat kolam kecil di depannya, Xia Wofei berpikir sejenak dan merasa bahwa dia harus memanfaatkan sumber daya sepenuhnya karena dia perlu mendapatkan lebih banyak uang. Hanya dengan menghasilkan lebih banyak uang, dia dapat membeli lebih banyak giok, yang akan mendorong peningkatan dan evolusi dunia. Dan dengan demikian menghasilkan lebih banyak manfaat, membentuk siklus yang baik. Kolam ini diisi dengan air kolam roh sehingga bisa digunakan untuk beternak ikan dan udang. Dia percaya bahwa dalam lingkungan unik ruang Petaro, ikan yang dipelihara di air kolam roh pasti akan menjadi bahan kelas atas. Tentu saja, setelah melakukan beberapa eksplorasi, dia juga bisa membudidayakan beberapa ikan yang bernilai lebih tinggi di luar angkasa. Ada juga aliran waktu di dalam ruang, jadi tidak peduli seberapa besar pertumbuhannya, ia pasti akan matang dengan cepat. Memikirkan aliran waktu, Xia Wofei segera meninggalkan mediumnya. Dia menemukan jam alarm kecil dan mengirimkannya ke medium dengan pikirannya untuk mengujinya lagi. Segera, hasilnya keluar.
Seperti yang diharapkan, aliran waktu di ruang petaroh telah berevolusi lagi. Sekarang, aliran waktu di dalam dan di luar 20 kali berbeda. Setelah satu putaran pemeriksaan, Xia Ruofei meninggalkan ruang petaroh dan menyimpan gulungan petaroh yang telah berevolusi lagi. Kemudian, dia berbaring dengan nyaman di kursi geladak di balkon dan berjemur di bawah sinar matahari. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan sosok cantik Ling Qingsui terlintas di benaknya. Gadis ini tidak menghubungiku selama beberapa hari, pikir Xia Ruofei dalam hati. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu meraih ponselnya, siap menelepon Ling Qingsui. Sebelumnya, kolaborasi dengan restoran Lingji sempat terhenti karena campur tangan Hidong. Xia Ruofei tahu bahwa Ling Qingsui pasti merasa tidak enak beberapa hari ini dan mungkin masih bekerja keras untuk berkolaborasi. Kini setelah nama surga sayuran organik telah sepenuhnya ditetapkan, perusahaan dan merek dagang terdaftar akan segera didaftarkan. Semuanya berjalan sesuai rencana Xia Ruofei, dan sudah waktunya memberitahu Ling Qingsui. Di distrik Nantai kota Sanshan, markas besar kelompok makanan dan minuman Lingji berlokasi di sini. Itu adalah gedung 13 lantai. Lantai 1 hingga 8 merupakan gedung perkantoran yang disewakan, sedangkan lantai 9 hingga 13 merupakan lantai perkantoran kelompok makanan dan minuman Lingji. Di ruang konferensi besar di lantai 12, manajemen menengah dan senior dari grup makanan dan minuman Lingji sedang mengadakan pertemuan. Duduk di tengah meja konferensi yang panjang adalah ayah Ling Qingsui, Ling Xiaotian. Orang yang bertanggung jawab atas restoran Lingji ini berusia sekitar 50 tahun. Wajah perseginya memancarkan aura otoritas dan kekuasaan. Saat dia duduk, dia secara alami membuat orang merasa hormat. Wakil presiden, direktur, dan manajer departemen perusahaan duduk di kedua sisi sesuai dengan pangkatnya. Sebagai manajer departemen keuangan, Ling Qingsui dan Hidong, manajer departemen pembelian, kebetulan saling berhadapan. Hidong sering mendongak untuk mencuri pandang ke arah Ling Qingsui, tetapi wajah Ling Qingsui selalu sedingin es, dan dia tidak memandang Hidong dengan baik. Pertemuan hari ini bertujuan untuk membahas bagaimana mengatasi beberapa kesulitan saat ini dan momentum pengembangan kelompok di masa depan. Situasi saat ini adalah pesaing utama restoran Lingji, restoran Ming Hao, sangat agresif. Mereka mempekerjakan seorang chef ternama yang konon nenek moyangnya adalah royal chef sebagai eksekutif head chef dengan harga tinggi. Mereka meluncurkan beberapa hidangan kerajaan berturut-turut, dan kinerja mereka melonjak. Di sisi lain, restoran Lingji justru sebaliknya. Mereka tidak menemukan sesuatu yang baru dalam hal makanan mereka. Apalagi sempat terjadi perselisihan kecil beberapa hari lalu. Seorang pelanggan muntah dan diare setelah kembali ke rumah. Kemudian, dia bersikeras bahwa itu adalah masalah kebersihan makanan di restoran Lingji. Masalah datang setiap 2 atau 3 hari dan memperburuk keadaan. Sekarang, beberapa jaringan toko sudah sepi dan bisnis mereka tidak sebaik sebelumnya. Hal ini membuat Ling Xiaotian sangat cemas. Manajer departemen dan eksekutif senior juga sangat positif. Namun mereka tidak mengemukakan pendapat yang konstruktif. Ling Xiaotian sedikit mengernyit, pandangannya tertuju pada putrinya Ling Qingsui. Sejak dia menolak permintaan Ling Qingsui untuk bekerja sama dengan Xia Ruofei kemarin lusa, Ling Qingsui bersikap dingin padanya, ayahnya. Hari ini, dia semakin absen memikirkan pertemuan tersebut, yang membuat Ling Xiaotian semakin tidak bahagia. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Qingsui, berhenti melihat ponselmu. Kamu beritahu aku." Bab 60. Pertarungan kata-kata. Ling Qingsui menutup teleponnya dan berkata dengan tenang, "Cara paling langsung tentu saja adalah mencari koki baru. Namun, saya khawatir tidak mudah menemukan seseorang yang cakap dan mengatur." Kepala koki eksekutif restoran Ming Hao dengan tergesa-gesa, Ling Xiaotian sedikit mengernyit dan berkata, "Kami baru saja membahas ini. Departemen Sumber Daya Manusia akan menghubungi perusahaan pengayauan, tetapi masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Katakan sesuatu yang bermanfaat." Ling Qingsui mengangkat bahu dan berkata, "Karena metode ini tidak dapat memuaskan dahaga kita, kita hanya dapat menemukan terobosan lain. Saya telah mengusulkan untuk mempermasalahkan kualitas bahan-bahannya, tetapi usulan saya ditolak oleh Anda. Selain ini, saya tidak punya ide yang lebih baik." Kebencian gadis ini masih sangat dalam. Kemarin lusa, ketika dia kembali ke rumah, dia sudah menyebutkan hal ini kepada Ling Xiaotian.
Namun, dia tidak tahu apa yang dikatakan Hidong kepada Ling Xiaotian, tapi Ling Xiaotian tidak mendengarkan penjelasannya. Dia hanya mengatakan bahwa tidak boleh ada kompromi dalam hal keamanan pangan, dan bahan-bahan yang tidak memiliki laporan pengujian resmi tidak diperbolehkan masuk. Kata-kata Ling Qingsui selanjutnya tertutup sepenuhnya. Ling Qingsui tentu saja merasa marah. Entah itu publik atau pribadi, dia merasa ayahnya bias dan percaya pada kata-kata orang luar, tetapi dia tidak mendengarkan kata putrinya sendiri. Itu sungguh tidak masuk akal. Alis Ling Xiaotian semakin berkerut saat dia berkata, "Qingsui, jangan membicarakan rencana ini hari ini." Dia berkata dalam hatinya, "Qingsui semakin tidak peka." Sepertinya apa yang dikatakan Xiaohi benar. Dia pasti tertipu oleh siswa penjual sayur. Pada saat ini, Hidong, yang selama ini tidak berbicara, tiba-tiba berkata, "Ketua Ling, menurut pendapatku Qingsui sangat masuk akal." Alis Ling Xiaotian terangkat karena terkejut. Apalagi Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Hidong dengan ekspresi aneh. Apakah dia sudah gila? Anda telah mencoba segala macam metode curang untuk menghentikan rencana saya. Mengapa sikap Anda tiba-tiba berubah 180 derajat hari ini? Ling Xiaotian dengan cepat mendapatkan kembali ekspresi normalnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dia kecil, ceritakan detailnya." Hidong sepertinya sangat puas dengan efek dari kata-katanya. Dia melihat sekeliling ke arah kerumunan, berdeham, lalu berkata dengan suara yang jelas, alasannya sangat sederhana. Semua orang baru saja menganalisisnya, selain menemukan koki berprestasi sesegera mungkin, yang bisa kami lakukan hanyalah memperbaiki sistem manajemen, lebih meningkatkan tingkat layanan, dan yang paling penting, mempermasalahkan bahan-bahannya. Hidong berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Sebenarnya, saya selalu setuju dengan pendapat Qingsui. Jika Ling GFND dapat menemukan bahan-bahan fenomenal yang dapat menumbangkan pasar, kita pasti dapat mengeluhkan keadaan." Tapi, berbicara sampai di sini, nada suara Hidong berubah dan dia berkata, "Alasan mengapa saya menolak usulan Qingsui terakhir kali bukan karena saya tidak setuju dengan gagasan ini. Saya sepenuhnya berpikir dari sudut pandang perusahaan. Setelah mempelajari lapangan dan penilaian, saya merasa bahwa mitra yang ditemukan Qingsui tidak memiliki kemampuan untuk menjamin keamanan pangan. Apalagi kualitas bahan yang diberikan sangat biasa saja. Mustahil untuk memberikan dampak yang mengganggu pada pasar, kamu bicara omong kosong." Wajah Ling Qingsui memerah karena marah. "Kamu bahkan tidak melihatnya, Qingsui, biarkan Xiaohi menyelesaikan kata-katanya." Ling Xiaotian menyela kata-kata Ling Qingsui dengan perasaan tidak senang. Ling Qingsui mendinginkannya dan menutup mulutnya. Dia menatap dingin ke arah Hidong. Kebenciannya terhadap orang tercela ini semakin bertambah. Hidong tersenyum tipis dan melanjutkan, "Itulah mengapa aku melakukan ini hanya demi publik. Jika Qingsui tidak senang karena saya menjalankan tugas saya sebagai manajer departemen pengadaan, saya dapat meminta maaf." Ling Qingsui duduk tanpa ekspresi di kursinya. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-kata Hidong. Hidong tidak setuju dan melanjutkan, "Kembali ke topik tadi, saya sebenarnya setuju dengan alur pemikiran Qingsui. Masalahnya adalah kita perlu menemukan bahan-bahan berkualitas tinggi yang benar-benar dapat mempengaruhi industri makanan di restoran Tiga Gunung. Saya telah memperhatikan informasi terkait, dan kebetulan saya melihat sebuah berita baru-baru ini. Saya pikir ini adalah peluang bagi perusahaan kami." "Oh, apa beritanya?" Ling Xiaotian bertanya dengan penuh minat. Hidong tersenyum percaya diri dan berkata, "Saya tidak tahu apakah ada di antara Anda di sini yang pernah mendengar tentang sayuran organik merek Taoyuan." Kata-kata Hidong menyebabkan para eksekutif kelompok senior mulai berdiskusi dengan suara lirih. 2 hari ini, sayuran organik merek Taoyuan menjadi pusat perhatian. Orang awam mungkin tidak tahu, tapi orang-orang di industri makanan dan minuman ini, dan mereka setidaknya berada di level manajer, bagaimana mungkin mereka tidak mendengar? Mata Ling Xiaotian juga berbinar ketika dia bertanya, "Xiaohi, apakah kamu berbicara tentang sayuran organik merek Taoyuan yang diluncurkan oleh West River Moon Club?" Hidong tersenyum dan mengangguk, "Menurutku ini adalah sayuran kelas atas yang sebenarnya." "Itu juga milik kita." Suara dering telepon menginterupsi kata-kata Hidong. Semua orang menoleh dan melihat Ling Qingsui mengeluarkan ponselnya dan melihat ID penelepon. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi bahagia, dan dia segera berdiri dan keluar dari ruang pertemuan dengan teleponnya.
Ling Xiaotian mengedipkan matanya dengan marah dan berkata, "Ini semakin keterlaluan, semua eksekutif dan manajer perusahaan memasang ekspresi aneh, tapi ini adalah urusan keluarga ketua, jadi mereka hanya bisa mengarahkan kepala dan berpura-pura untuk tidak melihatnya." Ling Xiaotian menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, "Xiao He, lanjutkan." Hidong melihat ke kursi kosong Ling Qingsui, lalu berkata, "Ketua, saya pikir jika grup tersebut dapat mencapai kesepakatan dengan West River Moon Club dan membeli beberapa sayuran organik merek Taoyuan dari mereka, kinerjanya pasti akan meningkat. Dengan efek selebriti dari sayuran organik, pasti akan menarik banyak popularitas." Ling Xiaotian tertawa, "Dia kecil, kamu tidak melihat betapa pedasnya sayuran ini. Bahkan West River Moon Club persediaannya terbatas, dan mereka bahkan melelangnya. Apa yang berbatasan dengan mereka akan memberi kita beberapa? Itu tidak realistis, Hidong." Namun, berkata dengan senyum percaya diri, "Ketua, kita semua tahu bahwa apa yang disebut lelang dan antrian hanyalah sarana pemasaran kelaparan oleh 11 Jiang Moon Club. Meskipun buah persik sayuran kebun sangat langka, persediaannya pasti tidak sedikit. Saya mempunyai seorang kenalan yang bertanggung jawab atas pembelian di West River Moon Club. Dia memberitahu saya bahwa Presiden Zheng secara pribadi bertanggung jawab membeli sayuran Taoyuan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang situasi spesifiknya, ada satu hal yang sangat penting bagi kami." "Bagaimana situasinya?" Ling Xiaotian mengangkat alisnya dan bertanya. Hidong berkata sambil tersenyum, "Teman saya memberitahu saya bahwa Presiden Zheng telah mengungkapkan bahwa pemasok sayuran surga ini memiliki kemitraan jangka panjang dengan si Jiang Moon Club. Di masa depan, pasokannya akan semakin besar. Presiden Zheng siap bertindak sebagai agen merek ini di masa depan dan langsung menjual sayuran ini ke seluruh provinsi." Hidong berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Ketua Ling, saya pikir dalam keadaan seperti ini, kami benar-benar dapat melakukan beberapa pekerjaan di klub 11 Jiang Moon. Karena mereka akan menjual sayuran di masa depan, mengapa kita tidak mengambil langkah pertama dan mencapai kesepakatan dengan 11 Jiang Yu terlebih dahulu? Apalagi pasokannya akan meningkat ke depan. Selama kami membayar cukup, Presiden Zheng mungkin memberi kami sebagian kecil dari persediaan yang ada sekarang. Jika itu terjadi, gimmick dari sayuran surga saja sudah cukup untuk memberi kita banyak popularitas." Saat Ling Xiaotian memikirkan kata-kata Hidong, dia terus menganggukkan kepalanya. Jelas dia setuju dengan sudut pandang Hidong, dan tergerak oleh kata-katanya. Melihat ini, hati Hidong pun berbunga-bunga. Sejak dia menyadari bahwa akan sangat sulit bagi Ling Qingsui untuk membuat konspirasi, dia mulai mengalihkan fokusnya dan mengerahkan seluruh upayanya untuk memenangkan hati Ling Xiaotian. Selama Ling Xiaotian menghargainya, ditambah dengan kebaikan besar yang ditunjukkan ayahnya kepada Ling Xiaotian, dia pasti bisa memenangkan kembali kecantikan itu. Penampilannya hari ini jelas meningkatkan kesan Ling Xiaotian terhadapnya, dan Hidong senang sekaligus bangga. Pada saat itu juga, pintu ruang pertemuan dibuka. Ling Qingsui baru saja menyelesaikan panggilannya dan masuk. Para eksekutif dan manajer menyadari bahwa Ling Qingsui, yang sedingin es beberapa saat yang lalu, tiba-tiba tampak bersinar. Bahkan ada senyuman tipis di bibir. Seluruh dirinya tiba-tiba menjadi cerah dan cantik. Bahkan banyak manajer muda yang merasa bingung. Ling Qingsui berjalan kembali ke tempat duduknya dan menatap Hidong, yang duduk di seberangnya dengan cibiran di wajahnya. Dia bertanya, "Jika saya tidak salah dengar, manajer apa yang dia maksud tadi? Apakah yang Anda maksud adalah sayuran organik merek Taoyuan tidak dapat dipahami merupakan bahan-bahan berkualitas tinggi?"